Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Iblis Wajah Seribu, bagian 3. Suasana kota Kadipaten Karangasem tampak begitu tenang dan lengang. Udara malam yang terasa sejuk oleh hembusan angin lembut, seperti ikut menyiratkan kedamaian. Rangga atau si pendekar Raja Wali Sakti pun benar-benar menikmati suasana di keheningan malam. Bersama Pandan Wangi, sudah 2 hari ini mereka tinggal di sebuah penginapan yang cukup besar. Seharusnya kau memesan 2 kamar, Kakang, kata Pandan Wangi agak ketus. Rangga hanya diam saja membisu sambil matanya menatap keluar dari jendela yang terbuka lebar. Sudah 2 hari ini Pandan Wangi selalu menggerutu kesal lantaran Rangga hanya memesan 1 kamar untuk mereka berdua. Rangga bisa memaklumi kalau gadis itu merasa risih berada dalam 1 kamar bersama pemuda yang hanya sahabat saja. Tapi Rangga punya alasan tersendiri memesan 1 kamar untuk mereka berdua. Tidak mungkin, Pandan, kata Rangga begitu telinganya mendengar gerutuan Pandan Wangi yang tidak berhenti. Tapi tatapan pendekar Raja Wali Sakti itu tetap tidak berpaling dari jendela yang terbuka lebar. Kenapa tidak mungkin? Bukankah bekal kita cukup untuk memesan 2 kamar? Sergah Pandan Wangi bernada kesal. Memang, desah Rangga agak acuh. Dia tetap tidak memalingkan mukanya. Matanya tetap menatap keramaian yang mulai nampak di luar sana. Keramaian yang jarang dia nikmati di malam hari kalau tidak kebetulan berada pada suatu kota. Lalu, kenapa kau hanya menyewa 1 kamar? Karena aku sudah mengatakan kalau kau istriku pada pemilik penginapan ini, sahut Rangga kalem sambil mengulum senyum di bibirnya. Edan, dengus Pandan Wangi. Ingat Pandan, kita datang ke sini dengan 1 tujuan. Dan aku belum mau menarik perhatian orang, Rangga berusaha menjelaskan. Aku tidak mengerti maksudmu. Kita datang berdua. Kalau menyewa 2 kamar, tentu bisa menarik perhatian orang. Aku tidak mau kita menemui kesulitan sebelum tahu maksud Panglima Loh Gender mencariku. Kau harus mengerti Pandan. Toh kita tidak melakukan apa-apa di sini kan? Tapi, kau kan bisa mengaku aku ini adikmu, atau apa saja yang lain asal jangan itu. Sergah Pandan Wangi tetap tidak setuju dengan alasan Rangga. Mungkin itu bisa kulakukan kalau keadaannya lain. Lain bagaimana? Aku bisa mengaku kau sebagai adik kalau sudah tahu alasan Panglima Loh Gender mencariku. Sedangkan sampai saat ini kita belum tahu apa-apa. Apakah dia itu lawan atau kawan? Aku hanya bermaksud untuk menjaga segala kemungkinan saja. Kalau cuma itu alasanmu, aku bisa menjaga diri. Aku percaya, apalagi kau sekarang sudah menguasai pedang naga geni dan ilmu naga sewu yang dahsyat. Kau bukan lagi gadis lemah yang selalu minta dilindungi. Ah, sudahlah, tukas Pandan Wangi. Dia sadar kalau tidak akan bisa menang berdebat dengan pemuda itu. Sekarang apa rencanamu selanjutnya? Suara Pandan Wangi mulai melembut. Menyelidiki Kadipaten, sahut Rangga. Bukankah Kakang sudah lakukan itu semalam? Semalam aku hanya melihat-lihat dari luarnya saja. Penjagaan di sana kelihatannya sangat ketat. Prajurit-prajurit kerajaan Limbangan tampaknya sudah mulai berdatangan ke Kadipaten Karangasem ini, kata Rangga memberitahu. Mungkin. Rangga memotong ucapan Pandan Wangi cepat-cepat sambil menyilangkan jarinya di sudut bibir gadis itu. Pandan Wangi langsung terdiam. Matanya mendelik merasakan ujung jari telunjuk Rangga menyentuh bibirnya. Segera dia menarik kepalanya ke belakang. Mendadak saja jantungnya jadi berdebar keras. Entah apa yang tengah dirasakannya saat ini. Kau di sini saja, tutup jendela setelah aku keluar, kata Rangga berbisik pelan. Pandan Wangi belum sempat lagi membuka mulut, tiba-tiba saja tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu sudah mencelat keluar meloncati jendela. Dengan masih diliputi tanda tanya, gadis itu segera menutup jendela setelah mengamati keadaan di luar sebentar. Dia mencoba mengerahkan pendengarannya dengan tajam, tapi tidak terdengar apa-apa, selain suara percakapan orang-orang yang ramai di luar penginapan ini.
Sementara itu, Rangga yang tadi sempat mendengar sekilas suara mencurigakan di atas atap, langsung melompat naik ke atas kamar penginapannya. Matanya yang setajam mata Raja Wali, menangkap sesosok bayangan hitam berkelebat cepat dari satu atap ke atap rumah lainnya. Rangga segera mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu bergerak ringan bagai kapas tertiup angin, melenting indah mengikuti jejak si bayangan hitam itu. Sesaat kening Rangga berkerut begitu melihat bayangan hitam itu arahnya menuju ke rumah kediaman Adipati Karangasem. Rangga langsung melentingkan tubuhnya ke sebuah pohon yang besar dan rimbun ketika bayangan hitam itu berhenti di sebuah pohon dekat tembok kadipaten. Orang yang mengenakan baju serba hitam itu sepertinya tengah mengamati keadaan. Siapa orang itu? Apa maksudnya dia berada di dekat benteng kadipaten? Gumam Rangga dalam hati. Matanya tajam, memperhatikan bayangan hitam yang tengah diincarnya. Orang berbaju hitam itu melenting lagi melewati tembok benteng kadipaten yang tinggi dan kokoh. Rangga segera melompat mengikuti. Dengan gerakan yang ringan tak bersuara, sesosok tubuh yang dikuntit itu lalu menyelinap ke tembok rumah kemudian mengendap. Hendak mendekati sebuah jendela. Tampaknya cahaya pelita membias keluar begitu jendela dibuka. Dengan satu gerakan ringan, sosok tubuh berbaju hitam itu meloncat masuk ke dalam. Rangga segera mendekat. Kamar tidur. Bisik Rangga dalam hati. Dari sebuah celah kecil, dia bisa melihat keadaan kamar. Tampak orang yang berpakaian hitam itu menghadap ke arahnya. Tapi, tubuhnya membelakangi pelita, sehingga agak sulit dikenali wajahnya. Rangga mengalihkan perhatiannya pada seseorang yang duduk membelakangi. Aku harus menggunakan ilmu pembeda gerak dan suara, gumam Rangga dalam hati. Di dalam kamar besar dan indah itu, orang berpakaian serba hitam menghenyakkan tubuhnya di kursi menghadapi sebuah meja bundar dari batu pualam putih berlapiskan perak. Di seberangnya duduk seorang laki-laki berpakaian mewah bertubuh gemuk dan kekar. Laki itu adalah Adipati Prahasta. Ada apa kau datang kemari? Tanya Adipati Prahasta. Nada suaranya jelas kurang senang. Aku ingin meminta tanggung jawabmu, Prahasta, sahut orang berpakaian serba hitam itu. Suaranya kecil dan halus namun menyiratkan ancaman dan kekejaman. Tanggung jawab apa? Adipati Prahasta mendelik. Memperkuat kadipaten dengan mendatangkan prajurit dari kerajaan. Aku tidak melakukan itu. Panglima Loh Gender yang mengirim utusan untuk mendatangkan prajurit-prajurit dari kerajaan Limbangan. Aku tidak tahu menahu masalah itu. Suara Adipati Prahasta jelas tertahan nadanya. Kau seorang adipati, kau yang berkuasa di sini, bukan Panglima Loh Gender. Seorang panglima kerajaan lebih berkuasa daripada seorang adipati. Dia bisa bertindak menurut caranya sendiri di sini kalau memang menurutnya keadaan tidak tentram. Jangan banyak bicara, Prahasta. Aku datang ke sini hanya untuk memintamu menarik kembali pulang prajurit kerajaan Limbangan. Mustahil, dengus Adipati Prahasta. Kau harus melakukannya, Prahasta. Atau, tiba-tiba saja orang berbaju hitam itu mengibaskan tangannya. Secercah sinar kehijauan meluncur deras ke arah jendela, lalu secepat kilat tubuhnya melompat menerobos jendela. Adipati Prahasta segera bangkit dan mendekati jendela. Rangga yang berhasil menghindari serangan mendadak itu melentingkan tubuhnya ke udara, dan bersamaan dengan kakinya menjejak tanah, sesosok tubuh serba hitam itu langsung menyerangnya dengan cepat. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali melentingkan tubuhnya ke udara, sehingga serangan orang berbaju hitam itu lolos begitu saja. Orang berbaju serba hitam itu menyadari kalau lawannya bukanlah orang sembarangan. Tanpa banyak membuang waktu lagi, dia langsung melompat kabur melewati pagar tembok yang tinggi. Gerakannya sangat cepat dan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Pertanda kalau dia memiliki tingkat kepandaian yang cukup tinggi. Rangga segera melentingkan tubuhnya mengejar orang berbaju serba hitam itu. Seketika saja dua sosok tubuh langsung lenyap di balik tembok tinggi tebal dan kokoh.
Sementara Adipati Prahasta jadi bengong tak dapat berbuat apa-apa. Dua bayangan bergerak sangat cepat seperti menghilang begitu saja tanpa diketahui wujudnya lebih dahulu. Orang berpakaian serba hitam itu lenyap tak berbekas begitu sampai di hutan tarik. Rangga terus mengejar sampai jauh masuk ke dalam hutan yang gelap dan lebat ini. Ilmu pembeda gerak dan suara yang dia kerahkan pun tak mampu menemukan jejak orang berpakaian serba hitam itu. Rangga menghentikan pengejarannya. Dia berdiri mematung sambil matanya tetap mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Suasana hutan yang hanya disinai oleh bulan yang tidak begitu terang cahayanya, membuat pandangan Rangga agak terhalang. Sesaat kemudian kepalanya tertunduk meneliti tanah di sekitarnya, berusaha mencari jejak-jejak tapak kaki buruannya. Mendadak saja Rangga terkejut ketika tiba-tiba dia menyadari kalau dirinya sudah terkepung dari segala penjuru. Dia memutar tubuhnya, memandangi 10 orang berpakaian serba hitam yang berkelebatan cepat keluar dari balik semak dan pepohonan. Masing-masing sudah menghunus senjata di tangannya. Serang! Yeah! Teriakan-teriakan keras begitu nyaring terdengar disertai berlompatannya tubuh-tubuh terbalut baju hitam menyerang pendekar Raja Wali Sakti. Pertarungan seru di tengah hutan itu pun tidak terelakkan lagi. Cahaya keperakan berkelebatan dari segala penjuru mengurung tubuh Rangga. Rangga yang belum tahu persis kekuatan lawan-lawannya, masih terus berlompatan, berkelit menghindari serangan. Serangan yang datang secara beruntun. Satu kali pun dia belum balas menyerang, tapi tiba-tiba saja terdengar jeritan-jeritan melengking. Disusul jatuhnya dua tubuh hitam berlumuran darah. Mata pendekar Raja Wali Sakti yang tajam dan terlatih, langsung dapat melihat jelas meskipun dalam kegelapan malam. Dua tubuh lawannya itu ambruk oleh sabetan golok dan pedang yang cepat tanpa diduga dari arah belakang. Tampak 3 orang dengan senjata terhunus muncul secara mendadak. 2 di antara mereka, senjatanya telah basah oleh darah. Ketiga orang itu langsung masuk ke dalam ajang pertarungan. Rangga segera melentingkan tubuhnya ke udara menjauhi pertarungan. Nampak jelas kalau ketiga orang itu adalah para prajurit. 1 orang dengan sabuk bergambar bunga melati adalah jelas dari kerajaan Limbangan. Dan 2 orang lagi dapat dipastikan prajurit dari Kadipaten Karangasem. Tidak berapa lama kemudian, tampak ketiga orang itu berada di atas angin. Satu persatu tubuh-tubuh berbaju serba hitam itu bertumbangan bersimbah darah. Mundur! Terdengar suara teriakan keras melengking kecil. Seketika itu juga 4 orang berpakaian hitam yang tersisa langsung berlompatan kabur. Tubuh-tubuh mereka lenyap di balik kelebatan hutan tarik ini. 3 orang yang ternyata Arya Duta, Balumpati dan Welut Putih itu langsung menyarungkan kembali senjatanya. Mereka mengambil napas sesaat lalu bergegas menghampiri Rangga yang berdiri saja di bawah sebatang pohon besar. "Kau tidak apa-apa, Kisanak?" tanya Arya Duta setelah berada di depan Rangga. "Tidak," sahut Rangga tersenyum. Tanpa bantuan mereka pun dia dapat menghabisi 10 orang berpakaian serba hitam itu. Tapi Rangga tidak mau mengecewakan ketiga orang yang telah bersusah payah membantunya. "Siapa Kisanak dan kenapa bisa bentrok dengan gerombolan pengacau itu?" tanya Arya Duta lagi. Dia tidak mengenali siapa Rangga. "Namaku Rangga, aku tidak tahu kenapa orang-orang itu menyerangku," sahut Rangga. "Kisanak tinggal di mana?" tanya Balumpati. "Aku pengembara, aku tidak punya tempat tinggal yang tetap," sahut Rangga terdengar tenang suaranya. Kalau begitu, sebaiknya cepat tinggalkan hutan tarik ini. Terlalu bahaya bagi orang yang berjalan sendirian apalagi malam hari." "Begini," Welut Putih menyarankan. "Terima kasih," ucap Rangga seraya tersenyum. "Boleh aku tahu, siapa paman bertiga ini?" "Aku Arya Duta, dan ini Paman Balumpati dan Paman Welut Putih. Kami di sini sedang menjalankan tugas dari Panglima Loh Gender," Arya Duta menjelaskan. "Apa tugas itu?" "Untuk mencari pendekar Raja Wali Sakti," tanya Rangga sambil menyembunyikan rasa kagetnya. "Benar," sahut Arya Duta kaget. "Dari mana Kisanak tahu?"
Kebetulan aku kemarin bertemu dua orang utusan dari Panglima Loh Gender yang ditugaskan mencari paman bertiga. Kedua utusan itu dari kerajaan Limbangan, sahut Rangga. Oh, siapa mereka? Desak Arya Duta. Mereka mengaku punggawa kerajaan. Kalau tidak salah, namanya Punggawa Garulungan dan Punggawa Paringgan. Ah, mereka itu punggawa pilihan Panglima Loh Gender, desa Arya Duta. Pasti keadaan di Kadipaten Karangasem semakin gawat, Gusti. Sampai-sampai Gusti Panglima mengutus dua punggawa pilihan ke sini, sergah Balumpati hormat. Ya, rupanya Ayahanda Loh Gender sudah mengirim pasukan ke Kadipaten Desa Arya Duta. Maaf, kalau boleh aku tahu kenapa Panglima Loh Gender mencari pendekar Raja Wali Sakti? Tanya Rangga memancing. Arya Duta menceritakan keadaan dan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi Kadipaten Karangasem. Dugaannya tentang keterlibatan tokoh-tokoh persilatan yang sama dengan dugaan Panglima Loh Gender, membuat Panglima Kerajaan Limbangan itu menugaskan mereka untuk mencari pendekar Raja Wali Sakti. Hingga Arya Duta selesai bercerita, dia sama sekali belum tahu kalau sesungguhnya orang yang dicari ada di hadapannya. Rangga hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sesaat. Dia kini mengerti sepenuhnya mengapa Panglima Loh Gender mencari dirinya. Rupanya ada persoalan serius yang sedang dihadapi Kadipaten Karangasem. Kadipaten itu memang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Limbangan. Sudah 10 hari ini kami berada di hutan tarik, Arya Duta melanjutkan. Tapi kami justru sempat bentrok dengan gerombolan pengacau, termasuk yang Kisanak lawan tadi. Aku yakin orang-orang itu ada hubungannya dengan keadaan di Kadipaten Karangasem sekarang, dan sarang mereka pasti ada di tengah hutan ini. Maaf, Paman. Kalau boleh aku memberi saran. Paman bertiga sebaiknya tidak usah dulu mencari sarang gerombolan pengacau itu. Sebaiknya Paman bertiga kembali saja ke Kadipaten Karangasem, kata Rangga. Kisanak, bentak Balumpati. Kau tahu dengan siapa kau berhadapan? Maaf, Paman. Aku hanya memberi saran. Karena kemarin sore, kalau tidak salah lihat pendekar Raja Wali Sakti yang sedang Paman cari. Itu ada di Kadipaten Karangasem. Apa? Arya Duta, Balumpati dan Mulut Putih melongo tak percaya. Aku seorang pengembara, aku kenal tokoh-tokoh rimba persilatan. Pendekar Raja Wali Sakti menginap bersama saudara perempuannya di penginapan Cagar Ayu, kata Rangga sambil mengulum senyum di dalam hati, lalu lanjutnya. Aku kenal betul pendekar Raja Wali Sakti. Dia pasti mau membantu menumpas gerombolan pengacau itu. Kau tidak main-main, Kisanak. Balumpati masih tidak percaya. Percayalah padaku, saudara perempuan pendekar Raja Wali Sakti itu berjuluk si Kipas Maut. Aku rasa mereka tidak akan tinggal lama di sana. Kalau Paman bertiga tidak segera menemui, mungkin tidak akan bertemu lagi untuk selamanya. Apa jaminanmu? Selak Mulut Putih. Leher. Aku tidak akan keluar dari hutan tarik. Aku akan menggantikan tugas Paman bertiga untuk mencari sarang gerombolan pengacau itu, kata Rangga tegas. Arya Duta menatap Balumpati dan Mulut Putih bergantian. Paman bertiga telah menolongku, dan kini aku akan membalas budi dengan mencari sarang gerombolan itu, lanjut Rangga. Baiklah, Kisanak. Kalau kau coba-coba mempermainkan aku, jangan katakan aku kejam kalau lehermu kupenggal. Kata Arya Duta tidak main-main. Rangga hanya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Tanpa banyak bicara lagi, Arya Duta segera mengajak Balumpati dan Mulut Putih meninggalkan tempat itu. Sesaat Rangga memperhatikan kepergian ketiga orang yang tengah mencari dirinya. Dia kini paham benar akan apa yang tengah terjadi di Kadipaten Karangasem. Kau percaya kata-kata Rangga barusan tadi, Paman Balumpati? Tanya Arya Duta selepas mereka dari hutan tarik. Tampaknya dia bisa dipercaya, Gusti. Seorang pengembara tahu banyak tentang dunia persilatan daripada kita, sahut Balumpati. Sebaiknya kita langsung ke penginapan Pagar Ayu, Gusti, tambah Mulut Putih. Baiklah, kalau ternyata dia membohongi kita, segera kembali ke hutan tarik. Pandan Wangi yang sendirian di kamar, jadi gelisah tak menentu.
Benaknya dipenuhi oleh perasaan cemas yang berkepanjangan. Meskipun dia yakin akan kemampuan Rangga, tapi ketidakpastian keadaan Kadipaten Karangasem ini selalu membuat pikirannya tak pernah tenang kalau Rangga keluar. Suara ketukan di pintu mengagetkan Pandanwangi. Matanya menatap tajam pintu yang diketuk berulang-ulang. Tangannya segera meraba kipas baja putih yang terselip di pinggang. Lalu perlahan-lahan dia melangkah mendekati pintu. "Siapa?" tanya Pandanwangi keras. "Kami, dari Kadipaten Karangasem hendak bertemu dengan si kipas maut." Terdengar suara sahutan dari luar. Pandanwangi tersentak kaget. Buru-buru dia membuka pintu. 3 orang berdiri di depan pintu kamar penginapannya. Yang berdiri di tengah seorang pemuda dengan sabuk bergambar bunga melati. Dan 2 orang lagi berpakaian prajurit Kadipaten. "Apakah Nona yang berjuluk si kipas maut?" tanya Arya Duta. "Benar," sahut Pandanwangi agak tertahan suaranya. "Boleh kami bertemu dengan pendekar Raja Wali Sakti?" "Sayang, dia pergi." "Kemana perginya?" "Aku tidak tahu, dia hanya mengatakan kalau hendak keluar melihat-lihat suasana Kadipaten ini," sahut Pandanwangi menjelaskan tidak terinci. "Kalau begitu, baiklah kami akan menunggu di depan," kata Arya Duta seraya berbalik. Tunggu dulu," sergah Pandanwangi. Arya Duta mengurungkan langkahnya. "Ada maksud apa paman bertiga mencari pendekar Raja Wali Sakti?" tanya Pandanwangi. "Bagaimana paman?" Arya Duta meminta pendapat pada 2 orang pendampingnya. "Sebaiknya jelaskan saja maksud kita yang sebenarnya, Gusti," sahut Balungpati. Arya Duta segera menjelaskan maksudnya setelah mendapat anggukan dari Welut Putih. Juga dia jelaskan pertemuannya dengan seorang pengembara yang memberitahukan kalau si kipas maut dan pendekar Raja Wali Sakti ada di penginapan ini. Kemudian setelah berbasa-basi sebentar, mereka bertiga meninggalkan Pandanwangi yang masih diam terpaku di ambang pintu. "Oh!" Pandanwangi terkejut begitu dia membalikkan tubuhnya. Tanpa diketahuinya Rangga tengah berbaring di tempat tidur. Bibirnya tersenyum memandangi Pandanwangi yang tengah menghampirinya. Gadis itu melirik jendela yang masih tertutup. Dia sempat menutup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. "Dari mana kau masuk, Kakang?" tanya Pandanwangi seraya duduk di tepi pembaringan. "Itu." Rangga menunjuk langit-langit kamar yang terbuka. "Edan," dengus Pandanwangi, "bagaimana kalau hujan nanti?" Rangga tak menyahuti sama sekali, seketika itu juga tubuhnya melesat ke atas. Hanya sekejap kemudian, dia sudah kembali berbaring di tempat tidur. Pandanwangi mendongak sebentar. Atap kamar ini sudah tertutup rapi kembali. "Baru saja ada 3 orang mencarimu, Kakang," kata Pandanwangi. "Aku tahu, dan aku yang menyuruh mereka ke sini," kata Rangga kalem. Bibirnya tetap mengulum senyum. "Kenapa kau tidak berterus terang saja?" tanya Pandanwangi tidak kaget lagi. Dia memang sudah menduga sebelumnya. "Belum saatnya," sahut Rangga kalem. "Sekarang mereka menunggu di depan. Biar sajalah, aku mau tidur dulu." Pandanwangi mendelik melihat Rangga memunggunginya. Gadis itu jadi kelabakan sendiri. Kamar ini cuma ada 1 tempat tidur. Kalau Rangga sudah tidur di situ, lalu dia mau tidur di mana? "Ada apa?" tanya Rangga merasakan tangan Pandanwangi menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Kau tidur di bawah," sentak Pandanwangi memberengut. "Dingin, tidur saja di sini." Rangga menepuk sebelahnya. "Kakang," seru Pandanwangi gemas. Matanya mendelik lebar. Rangga tak mempedulikan. Dia sudah mendengkur lagi. Pandanwangi hanya bisa menggerutu kesal. Gadis itu merasa kebingungan. Karena selama ini belum pernah sekalipun dia tidur dengan laki-laki. Sebentar dia menarik napas panjang. Rasa kantuk semakin kuat menyerang dirinya. Masa bodohlah," dengusnya kesal. Gadis itu langsung saja membaringkan tubuhnya di samping Rangga yang memunggunginya. Dia pun memekik kaget ketika Rangga berbalik dan tangannya merentang di atas dada. Pandanwangi menyentakkan tangan Rangga. Mukanya jadi bersemu merah dadu. Dadanya mendadak saja berdegup kencang.
Pandan Wang memandangi Rangga yang tertidur pulas. Sementara angin dingin menyusup masuk dari celah-celah dinding bambu. Pandan Wangi bergidik kedinginan, dan tanpa disadarinya tubuhnya semakin merapat dengan pemuda di sampingnya. Dengus napas. Pemuda itu hangat menerpa wajah yang bersemu merah. "Kakang," panggil Pandan Wangi lirih. Rangga cuma bergumam tak jelas. Pandan Wangi mendesah panjang, lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Dia tidak peduli lagi pada tangan Rangga yang mulai nakal memeluk tubuhnya. Gadis itu merasakan kehangatan yang mulai menjalari tubuhnya. Dalam tidurnya bibirnya mengembangkan senyum kedamaian. Bersambung ke Iblis Wajah 1000 bagian 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.